Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Untuk sementara, posisi pimpinan Bank Sentral akan diisi oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti. Destri ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia hingga Gubernur BI definitif ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yakni diusulkan oleh Presiden Prabowo dan juga mendapat persetujuan oleh DPR RI. Menurut penunjukan Destri ini sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Destri memastikan operasional Bank Indonesia tetap berjalan normal selama masa transisi. Menurutnya, saudara, seluruh tugas Bank Sentral akan dijalankan seperti biasa dengan mekanisme pengambilan keputusan yang telah berlaku. Kami menggunakan pasal 40, di mana di situ berisi terkait dengan persyaratan sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi itu isinya persyaratan ABCD dan seterusnya. Kemudian pasal 42 adalah mekanisme berikutnya, di mana calon anggota Dewan Gubernur tersebut akan diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini adalah posisi pejabat gubernur sementara sampai nanti definitif mengikuti pasal 40 dan pasal 42 seperti tadi yang saya sampaikan. Usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Senin malam, saudara, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti meminta pelaku pasar untuk tetap tenang usai pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio. Destri menegaskan arah kebijakan moneter BI tak berubah dan kepemimpinan Bank Sentral dijalankan secara kolektif kolegial. Seperti diketahui, setelah pengumuman mundurnya Peri, pasar saham merespons dengan penurunan tipis ke level 6.185 dan sektor perbankan jadi salah satu pemberat kinerja IHSG. Tentunya untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami. Sebelumnya, saudara, pemerintah secara resmi telah menerima surat pengunduran diri Peri yang ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu. Mensesnek Prasetyo Hadi tidak merinci terkait dengan alasan yang disampaikan Peri dalam surat pengunduran dirinya. Ia hanya menjelaskan bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri Peri dan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Peri di Bank Indonesia. Pemerintah akan menjalankan proses administratif sesuai dengan mekanisme dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menertibkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Peri secara hormat dari jabatan Gubernur Indonesia. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur
Bank Indonesia. Setelah pengunduran Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia, lalu pertanyaannya bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dan sejauh mana mundurnya Peri jadi ujian independensi untuk Bank Indonesia. Kompas Bisnis akan membahasnya pagi ini bersama dengan Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Equity Research Kiwom Sekuritas yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Mbak Liza, apa kabar? Halo pagi Mbak Nanda, baik, kabar baik, terima kasih. Oke, Mbak, kita sama-sama mendengar pernyataan kemarin sebenarnya terkait dengan pemberitaan pengunduran diri Pak Peri dari Gubernur BI. Nah, ke depannya dari sudut pandang Anda membacanya bagaimana untuk kebijakan Bank Indonesia ke depannya? Oke. Ya, sebelum kita memulai diskusi ini mungkin pertama-tama perlu kita note dulu ya, pengunduran Pak Peri yang tiba-tiba ini di Senin kemarin ini memang alasan beliau adalah alasan pribadi ya, tapi tentu kita juga punya pertanyaan di balik itu, kenapa terkesannya tiba-tiba sekali gitu ya. Nah, jujur ini sudah rahasia umum, sudah banyak spekulasi yang beredar di pasar begitu. Apakah pengunduran Pak Peri ini ada suatu unsur intervensi di dalamnya gitu. Nah, tapi sebelum kita berasumsi lebih jauh, mungkin perlu berpikir agak forward thinking juga ke depan gitu. Apa yang menyebabkan mungkin posisi jika ini adalah alasan ketidaknyamanan di dalam pekerjaan, apa yang menyebabkan bahwa BI ini dirasa mungkin bisa kehilangan independensinya. Nah, yang menjadi pemikiran saya saat ini adalah mungkin ya ada hubungannya dengan revisi P2SK ya, undang-undang P2SK tersebut. Ini yang kalau kita teliti lebih jauh pasal-pasalnya, inilah yang sepertinya membuat pagar antara BI, pemerintah dan DPR ini menjadi lebih tipis gitu. Harusnya secara independen BI ini adalah sebuah lembaga yang independen ya. Undang-undang juga menetapkan BI ini harus lepas dari campur tangan pemerintah. Posisinya dengan presiden, dengan DPR ini koordinasi, bukan bawahan begitu. Walaupun BI memang melakukan pertanggungjawaban kepada presiden dan DPR, melaporkan. Dan BI juga punya hak untuk menolak intervensi begitu. Tapi sejak dibuatnya UU revisi P2SK ini, mandat BI jadi jauh lebih luas ya, tidak cuma sekedar jaga stabilitas rupiah. Tadi Ibu Desti juga kemukakan sudah kebijakan yang berkaitan dengan pro-growth, pertumbuhan sektor real, terus stabilitas sistem pembayaran, sistem keuangan, bahkan penciptaan lapangan kerja sekarang juga ada di pundak BI gitu. So, walaupun mandat ini positif, tapi in a way itu juga membuka ruang tekanan yang lebih besar kepada BI gitu. Jadi keputusan untuk menurunkan suku bunga atau untuk memperkuat stabilitas rupiah itu menjadi pressure-nya itu menjadi semakin besar gitu. Walaupun kondisi inflasi atau eksternal itu belum memungkinkan, tapi ya somehow ada kepentingan yang memberikan opini bahwa ya rupiah harusnya secara fundamental itu berada di angka 15.000 per USD misalkan begitu ya. Nah, hal lain yang cukup sensitif adalah mungkin kita suka lihat belakangan ini kalau misalnya Pak Peri kasih pidato di depan awak media itu selalu didampingi oleh menteri ya. Menteri memang cuma memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara, tapi kehadiran pemerintah gitu di dalam ruangan ketika kebijakan moneter dibicarakan itu rasanya mungkin sudah membuat suasana cukup mempengaruhi arah suasana pengambilan keputusan gitu ya, auranya. Nah, terhadap DPR, BI hubungannya sekarang DPR juga punya leverage lebih tinggi terhadap BI. Jadi DPR itu yang mengatur anggaran operasional BI, standar biaya, struktur organisasi, SDM, bahkan juga remunerasi. Ini juga butuh persetujuan DPR gitu. Jadi nggak cuma sekedar nanti aja nih Gubernur BI definitif yang nantinya akan dilempar ke Komisi 11, kemudian diadakan fit and proper test gitu.
Jadi semakin banyak hal-hal yang mungkin diatur oleh DPR mempengaruhi BI juga gitu. Oke, Mbak Lisa, In maaf saya potong. Jadi maksud yang ingin Mbak Lisa sampaikan begitu sebenarnya ini ada kaitannya antara implementasi UU P2SK dengan mundurnya Peri Warjio. Kita tidak bisa menuduh menuduh seperti itu, maksudnya. Tapi ya memang ada indikasi gitu ya bahwa independensi BI sekarang karena revisi UU P2SK itu semakin bisa dimasuki oleh pihak eksternal, ini menjadi semakin legal dan membuat BI mau protes pun jadi menjadi lebih sulit begitu Ada pengawasannya. untuk bergerak bebas. Ya. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat pernyataan kemarin yang disampaikan oleh PJS Gubernur Bank Indonesia, Bu Destri begitu ya, Mbak Liza, beliau kan meminta untuk pasar tetap tenang, apalagi di masa transisi ini. Tapi kalau dari sudut pandang Anda melihatnya sesungguhnya yang paling dikhawatirkan sejauh ini dari pasar setelah pengunduran diri Peri, apa Mbak Liza? Oke, setelah jabatan kosong tentu harus diisi, ya kan? Jadi memang pihak BI sudah menenangkan bahwa kerja mereka akan terus berlanjut, kebijakan moneter tidak berubah, stance-nya ya pandangan terhadap progres juga iya, stabilisasi rupiah tetap dilakukan, oke. But still, Ibu Destri yang bilang sendiri bahwa walaupun dia saat ini adalah PJS, nanti posisi Gubernur BI yang definitif akan ditentukan kemudian. Dan kita tahu itu ada di tangan siapa penunjukannya begitu. Ya, presiden in this case gitu punya kuasa untuk menentukan pengganti Pak Peri, kemudian mengajukan ke DPR, ya kemudian mereka kalau misalnya calonnya cocok diadakan fit and proper test gitu. So in this case menarik untuk memperhatikan bahwa ada sosok keluarga dari Pak Presiden sendiri yang berada di Dewan Gubernur, yaitu Pak Thomas Jiwandono ya. Kehadiran beliau di Dewan Gubernur walaupun cuma beberapa bulan, tapi seenggaknya ya mau nggak mau ya ini karena adanya hubungan spesial tersebut membuat dia tersorot begitu. Sebagai political frontrunner, ya namanya ini banyak disebut-sebut sebagai political frontrunner. Sedangkan kalau Ibu Destri dengan pengalaman dan senioritasnya itu harusnya dialah yang paling cocok menjadi institutional frontrunner gitu. Nah di sini market akan melihat apakah pemerintah sekali lagi akan mendahulukan kepentingan negara instead of kepentingan politik yang sudah sering banyak terjadi belakangan ini gitu. Oke, kita masih mengaitkan di sini dari pernyataan PJS Gubernur BI, di mana yang meminta pasar untuk tetap tenang, Mbak Liza. Namun kalau kita melihat kemarin di hari yang sama ketika Pak Peri mundur dan antara masuk ke KSSK, jadi KSSK Plus. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah sebenarnya hal ini mempengaruhi persepsi market, Mbak Liza? Oke. Persepsi market di tengah situasi ketidakpastian yang cepat bergulir ya, kayak kemarin itu sungguh di luar dugaan Pak Peri mengundurkan diri kemudian dan antara masuk. Nah ini kemudian ada langkah apa lagi? Ini adalah sesuatu faktor uncertainty yang perlu dicerna oleh para pelaku pasar. So I think ya wajar aja kalau market bersikap hati-hati kayak kemarin gitu, sempat IHSG-nya sempat turun ke berapa itu walaupun finally ditutupnya cuma minus 0,17% saja gitu, masih minor consolidation. Tapi saya lihat juga di rupiah ya, rupiahnya ini kenapa tembus 18.000 lagi. So dan asing juga finally setelah kemarin itu minggu lalu tepatnya sejak 2 minggu yang lalu, sejak Kamis 2 minggu yang lalu, padahal sudah sempat masuk foreign net buy 4 hari berturut-turut, tapi langsung ke babat habis lagi di hari Rabu Kamis minggu lalu gitu. So ya inilah faktor ketidakpastian yang masih perlu market digest lebih lanjut gitu bagi ke depannya.
Oke, berarti kalau kita tanya mengenai resiko apa yang perlu untuk pasar waspadai termasuk dengan soal fiscal dominance di sini? Singkat saja Mbak Liza. Ya, oke. Jadi kebijakan, BI tugasnya adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini yang dikhawatirkan adalah untuk semakin diarahkan untuk membantu kebutuhan pemerintah gitu. Misalkan menekan biaya utang negara, kemudian jaga likuiditas program pemerintah, itu tadi mempercepat pertumbuhan, dukung pembiayaan fiskal. Nah, kalau itu terjadi, fokus utama BI bisa bergeser gitu. Oke. Dan keputusan moneter ini tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada inflasi atau rupiah atau stabilisasi eksternal, tapi ikut menyesuaikan dengan agenda politik pemerintah gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah rumor yang sudah disampaikan kepada saya pribadi oleh institusi asing yang kita takutkan menjadi kenyataan bahwa finally bank-bank besar di Indonesia ini makin kesini tuh makin dijadiin alat untuk akomodir kepentingan pemerintah instead of shareholders gitu. Jadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Liza adalah kita lihat dulu sebenarnya bagaimana di masa transisi ini, apalagi PJS Gubernur BI mengatakan bahwa tenang dulu, pasar tenang saja terkait dengan hal ini. Jadi terima kasih sudah berbagi perspektif bersama dengan kami di Kompas Bisnis. Liza Camelia Suryanata, Head of Equity Research Kiwom Sekuritas telah berbagi perspektifnya di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Ya, thank you, Mbak. Saudara, Bursa Efek Indonesia